menjalankan tugas itu senang, mengajar itu senang, dinikmati itu. Itu yang membuat nikmat itu Allah. Jadi ternyata ngajar itu senang, lihat orang bisa itu senang, hiburan. Itu awalnya menuju ikhlas. Baru nanti tanda ikhlas itu ada 3 nih. Dalam perjuangan dan perkumpulan ini, ikhlas itu yang pertama adalah dia istiqomah. Cita-cita sampai mati apa betul? Dengan baca Al-Quran dan jalan Masya Allah. Tidak. Ikhlas. Jadi istiqomah. Bahkan harus kita nomor satukan dengan daripada jadwal yang lain. Kalaupun ada tamu datang, tamunya sudah berkaji, kurang lebih bukan kalah. Kalau ada orang ngajak bisnis, ujian. Nah, nomor 1 ini perkumpulan kumpulnya tidak boleh ditangkap apapun bisa apapun. Baik, kemudian setelah itu tanda ikhlasnya itu adalah serius. Sehingga kalau kita ngajar ini itu serius, itu sampai di rumah kita berpikir gimana ngajar bisa lebih baik, terus mendoakan muridnya setiap ini adalah kemenangan seorang guru adalah di saat dia pandai mendoakan muridnya. Itu sebenarnya hebatnya seorang guru. Jangan lupa, jangan hanya kita mengandalkan kecerdasan kita, kehebatan kita, lupa kita mendoakan murid-murid kita. Kemudian yang ketiga, orang yang itu tandanya tidak pernah berpikir apakah aku jadi kepala atau jadi ekor. Kadang-kadang rebutan jadi tua apa aja di dalam dunia dakwah itu ternyata setannya juga ada. Makanya kita jaga hati kita. Kemudian tanda bahasanya perkumpulan akan berkumpul di dunia adalah di dunia tampak. Tandanya orang-orang ini bakal ketemu lagi di akhirat adalah tempat saling mencintai. Makanya tolong jangan gunakan untuk membicarakan siapapun, ngomongin orang, apakah itu artis atau pejabat, tidak ada perlunya. Apa urusannya dengan kita? Kalau salah ngomong minta maafnya susah. Kita jarang ketemu artis kan, apalagi pejabat ini susah. Maka jaga lisan, sebab kalau kita biasa membicarakan orang, rahmat akan dicabut oleh Allah. Maka kalau ngomong yang baik-baik aja, ya pakai mengunjing siapa. Nah, kemudian saling menjalin cinta ini, jadi yang akrab deh. Jadi yang betul-betul bagaimana kita dengan sahabat akrab betul bukan karena kepentingan dunia. Sehingga bertemu itu indah. Kalau dengan cinta bertemu itu sangat menyenangkan. Kumpul itu lama ada ketemu itu rindu untuk berjumpa. Kemudian setelah itu kata hati agar bisa memaafkan, bukan sekedar memaafkan. Bagaimana kita bisa mendoakan orang-orang yang bermasalah hidup dengan doa kebaikan. Bersih hati itu enak, tidak ada denda. Makanya dalam hidup itu kita selalu belajar untuk mendoakan orang lain, termasuk orang yang bermasalah dengan kita. Itu luar istimewa. Ngapain juga saya doain jelek ke orang, mulut saya jadi jelek ke orang. Gak ada perlunya mencaci, merendahkan. Apalagi kadang merendahkan pasangan. Ada terjadi suami dicaci, lalu suami istri dari suami caci. Lalu sudah semacam itu ya. Rumah tangga juga tidak indah, masyarakat tidak damai. Jadi tolong jaga lisan kita agar tidak caci maki. Buatlah pendekatan hati pada siapapun, termasuk makan bersama, kayak kumpul begini. Tapi serius kita niat, ya Allah, aku ingin menjalin cinta di antara kami. Itu bukan sekedar berkumpul di sana, sehingga sampai di surga. Jangan menggunakan dalam mengumuskan orang, jangan merendahkan kawan. Balik dengan penghargaan. Sama suami juga tidak perlu ngangkat suara. Ngangkat suara sudah enggak, tapi itu yang bikin sakit. Apa itu? Cemberut. Oh. Hanya wanita bodoh yang suka. Kenapa? Perempuan itu biasanya dandan dia cantik. Sudah cantik-cantik dandan 2 jam setengah, katanya dicemberutkan mukanya. Mulai kapan cemberut ini cantik? Bukankah dia orang bodoh gitu kan? Iya betul. Makanya kalau nasihat kepada semua para wanita, jangan biasa dengan muka masam kepada pasangan. Enggak tambah cantik, yang cantik aja tambah jelek. Nah, semuanya cantik kalau ini kita tahun ini kita ingin membuat, kita ngadakan di Jakarta, di Bandung, besok di Jogja.
Bagi yang bangun rumah itu indah dengan minimal ada dua hal yang dihilangkan di rumah tangga. Satu, tidak ada yang ngomong kasar di rumah, pasti setan yang ngomong. Yang kedua, tidak ada yang merendahkan. Kalau dua ini dipakai rumah tangga, sukses. Ngapain harus ngomong kasar? Dia pun nyuruh kebaikan, nggak perlu pakai makan, cepat makan, nggak usah pakai. Ngapain pakai kasar-kasar? Dari mana kasar itu indah? Kadang seorang ibu maksudnya benar, karena anaknya malas makan kan? Iya betul. Ngapain? Memang tambah seneng dia. Takut. Sama dengan pasangan itu. Atau ngomong jelki, ngomong gak enak, merendahkan. Yang ada seorang penghargaan. Coba pandangan indah, pemandangan indah. Kan selama ini yang tampak mungkin hanya seorang istri khidmah kepada suami, melayani suami, kan begitu namanya. Coba kalau Anda melihat satu pemandangan, seorang istri lagi makan kerupuk rampak, suami langsung melompat ngambil air, kan indah sekali. Sebetulnya begitu tuh gampang, hidup tuh gampang, hidup enak, hidup bahagia tuh gampang. Tinggal kita cerdas atau tidak cerdas. Kemudian selain itu, ayo lanjutkan selama ini yang sudah dibangun oleh pendahulu 42 tahun. Jadi ini adalah rombongan kemuliaan mulai dari perintis tahun 42 tahun yang lalu, 84 ya, 85 ya, tahun itu awal 3. Itu adalah terusan dari rombongan. Makanya yang ikhlas, kalau tidak ikhlas percuma. Bukan cara ikhlas, bangga dong dengan perkumpulan ini. Kemudian juga masa tadi isyaratkan semoga anak cucu pondok. Alhamdulillah, insyaallah harus bisa. Tadi ini hari pondok. Hari pondok di luar problem luar biasa. Gara-gara ini handphone, macam-macam kejahatan terjadi. 75%, 80% permasalahan anak remaja diselesaikan di pondok. Di pondok nggak boleh pegang handphone, nggak usah dilarang internet, lingkungan terbatas. Pendidikan anak mau jadi dokter, kita ada pondok banyak nih. Al-Baca itu lebih, pesantren Al-Baca itu banyak bu, ada 60-an lebih. Blitar, Tulungagung, Purbalingga, Batang, sini Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Bandung, Bogor, Tangerang, Lombok, Sumatera, Batam, dan sebagainya ada semua. Jadi ibu tinggal pilih mana. Tanya, Pontianak, Malaysia ada. Dan sudah banyak. Dan memang pondok kita ada dua model. Pondok dicetak ulama namanya Tafakuh Fiddin. Ada pondok yang memang seperti pondok lain untuk formal SD, SMP, SMA, untuk kita lanjutkan ke kampus. Nggak tahu mahal atau tidak, kita buat ada variasi. Ada kita buat kayaknya mahal sih, ada di daerah Tangerang sana kita buat. Tapi mana pondok mahal?